heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath that I'm stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under Baik, jadi tidak mengurangi semangat kita kemarin CT dan Jokowi yang ditampilkan di layar, walaupun yang kita undang, ya saya bilang tadi kita sudah kenal dengan orangnya, setiap hari hampir kita ketemu gitu ya. Ya, beliau adalah Bapak Wahyu Hidayat. Untuk itu nanti kita lanjutkan. Apakah tema hari ini temanya sesuai dengan yang kemarin, seperti yang disampaikan Pak Ali, yaitu tentang bagaimana yang di awal tadi, bagaimana kita menuju sukses walaupun dengan kondisi latar belakang yang tidak atau yang masih prasejahtera. Baik, kita mulai. Ini kita undang tamu, saya bilang dari luar daerah, bukan kecamatan kita. Ya, minum dulu Pak Wahyu, ini kayaknya kita ya Pak Wahyu. Ya, anggap saja kita belum kenal dengan Pak Wahyu. Ya, apalagi yang paling kelasnya Pak Wahyu pasti sudah kenal dekat dengan beliau. Sebelumnya namanya Bapak Wahyu Hidayat, sarjana sosiologi. Baik, itu ya. Ya, tepuk tangan lagi buat Pak Wahyu. Baik, Pak Wahyu Hidayat ini dari Subang. Subangnya Subang di Lampung, bukan Subang yang ada di Jawa Barat tadi ya. Ya, jadi tetap luar daerah. Tetap luar daerah dari seperti Surabaya. Pak Wahyu umur berapa sekarang? Saat ini umur saya 28 tahun. Ya, ini umur Pak Wahyu adalah 28 tahun. Jadi 28 tahun yang lalu ketika masih muda. Masih muda ya. Memakai jas, ini sepertinya bukan guru ini. Jiwanya juga masih muda. Jiwanya masih muda. Di antara sekian banyak yang ada di sini, Dewan gurunya beliau termasuk yang masih muda, ya. Jadi walaupun masih muda tidak malu menjadi guru, gitu Pak Wahyu ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Bapak Wahyu Hidayat ini bekerja sebagai guru untuk SMA Negeri 1 Seputing, Surabaya. Pak Wahyu berapa bersaudara Pak Wahyu? Saya 5 bersaudara. Saya anak terakhir, bungsu, laki-laki terakhir, terus 4 orang, semuanya perempuan. Mbak-mbak saya semuanya perempuan, jadi saya paling ganteng sendiri di keluarga.
dari 4 bersaudara sudah menikah semua. Iya, sudah menikah semua. Semua Sudah menikah semua. semua. Yang belum ada ya. Iya, belum ada. Memang. Tapi perkara jodoh itu bukan cepat-cepatan ya, tapi datang di waktu yang tepat. Iya. Terima kasih, terima kasih. Kesuksesan itu nanti diawali dari pertama pekerjaan, kemudian yang kedua jodohnya Pak Wahyu. Kita doakan nanti setelah ini pulang tidak sia-sia memakai jas hitam. Nanti pulang saya minta itu langsung ke kantor KUA untuk ijazah kabul. Ya, siap Pak Wahyu. Boleh. Tapi ngomong-ngomong tadi Pak Jokowi katanya ya. Iya. Tapi jujur ya, saya pernah dipanggil Jokowi, saya nggak mau, saya tolak. Nama saya Wahyu bukan Jokowi. Ya, jadi saya tolak, nama saya Wahyu bukan Jokowi. Namanya ya kemarin ketika saya mengundang atas nama Khairul Tanjung dan Insinyur Joko Widodo, beliau agak sedikit marah. Kenapa? Karena namanya bukan Khairul Tanjung ataupun Joko Widodo. Iya. Itu. Betul Pak. Ya, baik. Ini ada. Oh ini foto saya memang kecil. Mungkin kita nggak percaya ya. Oh kecilnya imut-imut, gedenya amit-amit. Ini foto kecilnya Pak Wahyu, benar apa enggak? Betul. Beda. Iya. Ini cerita sedikit ya. Ini waktu saya masih kecil, saya masih ingat itu diceritakan oleh ibu. Waktu itu saya jalan-jalan ke Pulau Jawa sana. Pas di kapal sana itu, di kapal apa namanya? ASDP itu ya, yang melewati laut itu. Karena masih imut-imut, ada ibu-ibu yang lagi hamil tua, nyamperin. Perutnya ini dielus oleh saya. Yang benar. Ibu-ibu itu, saya kan takut. Nah kata ibu nggak usah takut, nggak apa-apa, elus aja perutnya. Jadi ternyata si ibu itu, ya mungkin karena saking tersponanya dengan saya waktu kecil, iya, perutnya minta dielus. Yang minta dielus mungkin anaknya. Mungkin ibu itu nyesal sekarang kita. Ternyata gini ya. Ya, kalau melihat kondisi sekarang saya rasa nggak menyesal. Ya. Jadi kalian nanti sering-sering lihat Pak Wahyu biar nanti anak cucunya seperti Pak Wahyu. Kecilnya maksudnya, kalau besarnya itu terserah Anda. Baik, ini umur berapa Pak Wahyu? Ini di kapal nih? Itu di Bandung. Oh di Bandung. Ya, di Bandung. Kebetulan waktu itu kakak Mbak kerja di Jakarta, terus kita ke Bandung, terus diabadikan di sana. Itu masih umur 2-3 tahun. 2-3 tahun ya. Ya ini fotogenik. Ya. Ini masa kecil Pak Wahyu. Pak Wahyu pekerjaan orang tuanya? Oh iya, untuk pekerjaan orang tua, Bapaknya? bapak saya itu karena saya yang terakhir, bungsu, tentunya orang tua saya sudah sepuh ya. Sudah sepuh. Ya sekarang bapak sudah almarhum ya sejak saya kuliah dulu. Jadi bapak saya ya waktu itu ketika saya masih kecil itu ya memang sudah tua. Jadi memang ibu saya ini, saya sama kakak saya yang terakhir itu jaraknya jauh, ada 17 tahun. Iya, dengan mbak itu ada 17 tahunan. Nah jadi ketika saya lahir, otomatis bapak itu sudah sepuh, sudah tua. Ya sekarang bapak sudah meninggal. Bapak sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dulu waktu Pak Wahyu sekolah itu kan masih ada beliau ya. Masih ada. Jadi pekerjaan beliau dulu Tani. Kalau ibu masih sekarang? Masih sehat. Kerjanya apa Pak Wahyu? Ya sama tani, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dan petani. Ya dengan kondisi orang tua yang seperti itu bisa dikatakan prasejahtera untuk petani, dua-duanya orang tua petani. Beliau Pak Wahyu Hidayat tidak malu dengan kondisi orang tua yang seperti itu ya. Jadi ini buat pelajaran kita semua,
apapun kondisi orang tua kita tidak harus malu, kita harusnya bangga dengan orang tua kita. Tepuk tangan buat Pak Wahyu. Masih semangat dari Kalimantan? Iya. Dari Kalimantan Pak Wahyu. Iya. Jauh juga ya. Ada yang dari Bandung Pak Wahyu ya? Dari Bandung. Dari Bandung. Mana? Dari Bandung. Nama? Bandung. Bandung apa ya? Nggak tahu. Mahadaman. Muhammadan. Muhammadan ya. Jadi kita itu secara singkat dari beliau Pak Wahyu untuk kisah orang tuanya, kemudian pendidikan. Tadi saya bilang di awal kita harus ke pendidikan yang lebih tinggi, walaupun dengan kondisi orang tua itu orang tuanya lulusannya apa Pak Wahyu? Oh iya, ini cerita ya. Ini memang cinta orang tua itu luar biasa. Jadi ibu saya itu karena memang sudah sepuh lahirnya waktu dekatnya kemerdekaan, ketika itu susah pendidikan. Jadi walaupun ibu saya ini tidak sekolah, jadi ibu saya itu nggak bisa baca. Tapi kalau ngitung duit bisa. Iya beneran, ibu saya itu nggak sekolah dan nggak bisa baca. Tetapi ketika itu ibu punya keinginan yang kuat, anak saya salah satunya ini harus ada yang sekolah tinggi. Mbak-mbak saya itu cuma lulusan SD, bapak juga lulusan SD. Jadi tidak ada yang sekolahnya sampai ke perguruan tinggi atau ke PP. Nah jadi ketika itu untuk riwayat pendidikan saya MI, ya MI Madrasah Ibtidaiyah di desa saya Subang Jaya. Terus tahun berapa itu Pak Wahyu? Tahun 2006. 2006 ya 2006. Ya terus saya melanjutkan ke MTS Negeri 2 Lampung Tengah. Kalau sekarang ya itu saya lulus tahun 2009 dan saya melanjutkan ke SMA Negeri 1 Suputi Surabaya. Ya, SMA Negeri 1 Suputi Surabaya. Pak Wahyu alumni sini ya? Iya, alumni sini. Tepuk tangan buat Pak Wahyu. Iya. Ya, ternyata alumni sini. Apa ya? Oh iya. Ini terima kasih. Ini mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu. Ini yang bersama kita ini Bapak Ibu guru saya. Ini yang di samping ini guru saya. Bapak Catur ya, di belakang ada Pak Zainuddin, ada Pak Salim, ada Pak Wayan Sudana, Pak Makmun, Pak Sukri, Bu Ratna Dewi. Itu semua ketika saya SMA itu beliau adalah guru-guru saya. Ya, jadi saya lulus dari SMA itu tahun 2012. 2012 saya lulus dari SMA. Dari SMA. Baik, tepuk tangan buat Pak Wahyu. Dan untuk kita semua, dewan guru yang ada di belakang. Jadi bisa membimbing beliau Pak Wahyu sampai bisa seperti ini sudah luar biasa. Dari SMA 2012 kemudian melanjutkan ke kuliah perguruan tinggi ya. Perguruan tingginya di mana Pak Wahyu? Ya, jadi ini cerita, ini masuk ya ke ceritanya. Jadi ketika itu waktu tahun 2012, karena jujur, jangankan mau masuk perguruan tinggi, dulu ketika saya SLTA itu saya menolak di SMA negeri karena bisa dibilang sekolahnya high class lah. Ketika itu saya memandang SMA negeri itu, saya ingin yang swasta aja. Tapi guru saya di MTS Pahang Bali, kebetulan orang Subang Jaya, ngomong sama orang tua saya, jangan ke swasta. Ini otaknya Wahyu ini lumayan, bisa bersaing ini di SMA negeri. Ya, disekolahkan saja di SMA negeri. Nah, akhirnya saya sekolah tahun 2012 saya lulus. Nah, begitu lulus bingung. Tapi alhamdulillahnya karena selama di SMA ya nilai nggak jelek-jelek amat ya, walaupun cuma dapat peringkat 3 di kelas ya, bukan paralel di kelas, dan aktif berorganisasi. Alhamdulillah ketika itu ada program bidik misi beasiswa. Syaratnya apa? Syaratnya cuma 2. Pertama miskin, berarti beruntung ini ya. Yang miskin beruntung ini. Syarat pertama udah dapat. Yang kedua prestasi. Nah ini bidik misi. Ya, waktu itu karena masih pertama-tama itu yang daftarin sekolah. Saya ingat yang daftarin itu dulu Pak Ramon dengan Pak Sukri.
ya, dari operator sekolah. Masih ada ya? Iya, Oh, masih ada. Memang yang mengumpulkan berkas-berkas ya tentunya siswa, tapi yang mendaftarkan adalah dari sekolah. Ya, saya waktu itu berdoanya begini aja, simpel. Ini ya Allah, ini saya nggak tahu nih lulus SMA mau ngapain. Betul? Mau kerja apa? Mau nikah sama siapa? Nggak ada yang mau gitu. Ya, ya. Terus juga mau kuliah nggak punya duit. Otak juga ya lumayan sih. Ya. Mau jadi artis model, muka nggak mendukung, gitu kan ya? Ini saya bingung nih, apa nih? Nah akhirnya, alhamdulillah ada secercah harapan, titik terang ketika itu ada namanya beasiswa bidik misi. Didaftarkan alhamdulillah. Jadi ketika itu tahun 2012 itu lettingan saya dari alumni SMA Negeri 1 Sumut di Surabaya, itu lettingan pertama yang menerima beasiswa bidik misi. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan. Lettingan pertama, ya, kesananya alhamdulillah berjalan terus. Plus masuk Unila tanpa tes, tinggal masuk aja. Iya. Namanya SNMPTN, Seleksi Nilai Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah makanya kalau Pak Makmun tak bosan-bosan selalu, ayo nilainya harus naik dari semester ke semester. Nah itu tujuannya. Kalau nanti kalian daftar SNMPTN atau SNMPTN itu seleksi nilai masuk perguruan tinggi bisa, nggak dites. Masuk Unila nggak gampang. Waktu zaman saya aja itu yang masuk, yang daftar 26.000, yang keterima cuma 6.000. Berarti yang 20.000-nya gagal. Iya. Dan saya masuk, tinggal masuk aja, nggak dites. Ya makanya untuk adik-adik semua, anak-anak semua, kalau mau masuk ke perguruan tinggi tanpa tes, ya tadi bisa melalui SNMPTN, melalui jalur seleksi nilai masuk perguruan tinggi negeri. Begitu. Ini Unila ya. Unila itu salah satu perguruan tinggi Di Lampung. di Lampung yang memang favorit di Lampung. Tepuk tangan buat Pak Wahyu. Iya. Sampai bisa ke Unila walaupun dengan ya kalau dibilang ekonominya ya tidak mampu gitu Pak Wahyu ya. Iya. Selama kuliah gimana Pak Wahyu? Itu kuliah berapa tahun? Kebetulan saya lumayan lama ini kuliah. Ya karena saking betahnya. Saking betahnya ya. Sebenarnya ada cerita lain. Jadi saya kuliah itu selama 5 tahun. Sedangkan beasiswa itu atau sebenarnya kuliah itu normalnya 4 tahun, bukan 5 tahun. Nah, kenapa saya sampai 5 tahun? Ada kisah tersendiri. Tapi tidak saya jelaskan di sini karena terlalu lama nih kisahnya ya. Jadi saya ingat ini ya, ini ketika waktu dapat 6 bulan saya di Unila, 1 semester, Bapak sakit-sakitan. Ketika itu Bapak sakit-sakitan karena Bapak sudah sepuh juga dan perokok berat. Waktu itu saya ditelepon, yuk pulang dulu, Bapak sakit. Pulang saya ke Subang Jaya dari Bandar Lampung. Begitu sakit, alhamdulillah Bapak masih bisa komunikasi. Ya walaupun kalau mau buang air itu harus dipapah. Ya. Saya 3 hari di rumah, saya berangkat lagi karena orang tua jangan lama-lama di rumah, takut kuliahnya ketinggalan. Karena bidik misi itu kalau IPK nilainya kecil itu dicabut. Ya, kalau IPK-nya selama kuliah kecil dicabut. Takut nilainya kecil, langsung berangkat aja, udah 3 hari juga di rumah. Begitu nyampe di Bandar Lampung, malamnya udah ditelepon, Bapak kritis, nggak sadarkan diri, pulang duluan. Langsung paginya saya pulang. Paginya pulang dan memang benar ketika itu Bapak sudah tidak sadarkan diri. Nafas masih bisa, cuman tidak bisa komunikasi, mata tertutup, tidak bisa komunikasi. Ya, dan yang paling mirisnya lagi ketika itu karena Bapak perokok berat, itu badannya sampai kurus, ya, dan kayak orang asma atau bengek. Iya, kasihan tuh saya melihatnya. Sudah tidak sadarkan diri, dibawa ke puskesmas. Cuma berapa hari, akhirnya dibawa pulang lagi karena tidak ada perkembangan. Setelah saya seminggu di rumah, pas hari minggunya karena Seninnya saya mau kuliah,
sudah seminggu juga di rumah, udah terlalu lama saya di rumah. Kata ibu, udah berangkat lagi aja, nggak apa-apa, bapak. Biarkan aja, di sini juga ada mbak-mbakmu. Biarkan saja ibu sama mbak yang urus. Nah ternyata begitu paginya saya mau berangkat, malamnya bapak meninggal dunia. Mungkin kepergian bapak mau disaksikan oleh anak laki-lakinya. Ya, dari situ saya mulai berpikir ini kira-kira bisa lanjut nggak? Tapi alhamdulillah, ya walaupun tanpa seorang ayah di awal-awal kuliah, alhamdulillah akhirnya saya bisa lulus di tahun 2017. Iya, ketika itu. Ya, tepuk tangan. Dengan kondisi yang sudah juga Bapak ya, sebelum ya. Baik, ini malah kita yang sedih. Beliau Pak Wahyu ini luar biasa. Cerita orang tuanya yang begitu seperti itu, malah kita yang sedih. Karena kita bisa lihat seminggu kemarin beliau seperti apa Pak Wahyu. Tidak ada kata sedihnya. Ya, beliau selalu semangat, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Wahyu. Ya ini bicara semangat ya orang tua ini luar biasa. Ini cerita ya waktu bapak masih ada, namanya anak-anak ya, anak-anak seusia ya anak-anak nakal ya itu hal yang wajar. Jadi memang bapak saya itu keras, pendidikannya keras. Kalau ibu lembut. Nah memang ini konsep pendidikan harusnya seperti itu. Ada yang keras, ada yang lembut. Ya. Kalau dua-duanya keras bahaya ini. Ya, anaknya perempuan pulang malam, wah dimarahi sama bapaknya. Kamu ini anak perempuan pulang malam. Iya, saya tampar kamu. Wah ibunya keras juga. Jangan hanya ditampar pak, bakar aja bakar kayak gitu. Ini nggak jadi kalau dua-duanya keras. Ya, atau dua-duanya lembut. Ya ini nggak jadi. Wah, dikasih hati minta jantung dia yang melunjak nanti. Nah ini bapak saya ini keras. Saking kerasnya saya pernah ketika waktu itu ngaji ya, kalau sore kan anak ngaji gitu, main lah, namanya anak-anak lari-larian. Ketika itu ada permainan namanya benteng-bentengan. Ada yang tahu di sini? Benteng-bentengan ya, misalnya benteng sini benteng. Nah, nanti kalau udah ini dia lari, nah nanti dikejar terus gitu ya. Intinya kejar-kejaran lah. Ketika itu saya kesandung batu sampai kuku ibu jari itu melupas. Ya kan kebayang sakitnya gimana ya? Saya pulang lah dibawa oleh teman-teman itu. Begitu teman-teman pulang, apa coba yang dilakukan bapak saya? Tanpa ngomong, sarung yang ngikat di badannya dicambukin. Wah, wah. Bapak itu kan udah bilang, kalau ngaji jangan main-main. Itu saking kerasnya. Akhirnya ibu menenangkan. Nah, ya lain kali dengerin ya kata-kata bapak. Nah itu yang saya paling ingat itu. Ada lagi kejadian kedua. Waktu itu nih saya ingat, mungkin kalian tidak pernah ada yang mengalami kejadian yang seperti ini. Saya waktu itu pernah, saya nggak lupa ya kesalahan saya apa, tapi saya masih ingat waktu itu saya lari sekencang-kencangnya karena takut dengan bapak saya itu. Begitu saya lari sekencang-kencangnya, tiba-tiba ada melayang di atas kepala. Iya beneran. Sampai ketika itu saya nggak berani pulang. Akhirnya ibu nyariin, saya ngumpet gitu. Saking kerasnya bapak. Ya. Di sini ada yang pernah dilempar arit sama bapaknya? Ya, tapi alhamdulillah ya. Mungkin waktu itu bapak juga udah perhitungan melemparnya ke atas kepala ya. Kalau pas kepala, wah udah nggak ada saya. Ya, saking kerasnya. Pernah ketika itu juga nih, ketika waktu buka puasa, ini ibu saya sampai nangis nih. Jadi ketika itu mau suruh, dulu kan belum ada listrik, pakai kalau bahasa Sundanya damar, atau publik apa ya. Nah itu suruh ngidupin. Lilin lah. Iya, pakai bensin itu yang bukan korek yang kayak sekarang, bensin yang pakai minyak bensin, yang pakai kapuk gitunya itu. Iya kan susah itu. Mungkin karena capek bapak habis seharian kerja, ya bapak karena terganggu dengan suara berisik bensin itu, ya tiba-tiba
saya mau dilempar sama kursi kayu. Tapi nggak jadi. Kenapa? Ibu saya langsung memeluk saya. Apa yang dikatakan ibu? Ya, jangan sakiti anak saya. Ini saya yang mengandung, saya yang melahirkan, dan saya yang membesarkan. Nah, ketika itu Bapak nggak jadi. Akhirnya Bapak langsung pergi. Ya, nah alhamdulillah untung waktu itu ada ibu. Ya. Memang luar biasa kalau ibu ya. Nah, jadi itu kisah yang sebenarnya banyak kisah, tetapi itu yang paling saya ingat. Tapi sekeras-kerasnya Bapak begitu meninggal dunia waktu kuliah itu, tetap saya juga nangis karena itu hanya sepotongan kisah saja. Ya, kerasnya Bapak, lembutnya juga ada Bapak itu luar biasa. Tetap saja ketika sudah tiada merasa juga kehilangan. Ya. Kalau kata Roma Irama itu, kalau sudah tiada baru terasa, gitu ya. Ya, salah satu pemain dia awali. Ternyata begitu, ya. Maka jangan sia-siakan kedua orang tua. Ya, walaupun Pak Wahyu sering dimarahi, tapi kan tetap ada hikmah di balik marahnya kedua orang tua kita. Jadi beliau cerita jangan dianggap bahwa galak banget orang tuanya, tapi diambil hikmahnya karena kerasnya orang tua beliau itu hasilnya ya sekarang ini. Gitu Pak Wahyu ya? Betul. Ya. Jadi dari kelima saudara tadi yang hanya S1 Pak Wahyu sendiri, ya, yang sampai sarjana, yang tiap hari dimarahi malah menjadi kebanggaan dari orang tuanya. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Wahyu. Ya, ini ada foto lagi. Bisa bilang Pak Wahyu itu selalu semangat, tidak pernah bersedih dari dulu. Iya. Oh, ini hitam ya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Enggak. Iya. Itu ekspresi Pak Wahyu marah. Memang saya marah-marah dari dulu ya. Jangan kaget. Ini kalau dilihat memakai jas apa namanya? Iya, ini waktu itu OSIS ya? OSIS SMA. Ya, mungkin SMA. Pak Wahyu ini dari SMA yang saya tahu karena beliau murid saya, itu aktif dalam organisasi. Hampir semua ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, beliau ikut. Beda dengan kalian satu saja malas. Oh enggak, berarti enggak. Beliau itu hampir semuanya ikut ekstrakurikuler. Jadi kalau zaman dulu ekstrakurikuler itu hari Kamis, Jumat, Sabtu setelah pulang sekolah, beliau nggak pulang. Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu beliau nggak pulang karena eskulnya berbeda-beda, itu bahkan sampai jam 5. Iya, jam 5 sore. Sampai dimarah oleh Pak Wahyu. Ya. Karena udah mau maghrib kok belum pulang-pulang gini. Ya, dengan kondisi yang memang tidak masih ekonominya kurang mampu, beliau selalu ingin menjadi yang di depan. Salah satunya aktif berorganisasi. Organisasi apa aja Pak waktu di sekolah? Waktu itu memang organisasi itu diperbolehkan ya. Jadi organisasinya dilaksanakan setelah pulang sekolah. Dulu sekolahnya 6 hari, bukan kayak sekarang 5 hari. 6 hari sekolah itu. Kalau sekolah ekskul itu mulai dari hari Kamis. Bahkan saya ini sepertinya orang yang nggak libur. Minggu aja sekolah, organisasi. Kadang saka, kadang rapat OSIS dan lain sebagainya. Ya. Ketika itu saya punya pemikiran begini. Hidup itu harus diarahkan. Kalau tidak diarahkan tidak akan terarah. Nah, kalau kalian melihat saya sekarang, Pak Wahyu kok lincah, ya kalau senam lincahnya luar biasa, kalau lagi memimpin barisan lincahnya luar biasa, karena itu hasil dari pembelajaran sebelumnya. Ya, di OSIS, di Rohis, di Pramuka, di Paskibra, di Silat bela diri. Ya. Bahkan ketika itu karena senang banget tuh ya terhadap bela diri, tidak hanya di sekolah, saya ikut bela diri yang di sini di Kauman. Namanya Cimande atau TT KKDH. Cimande tarik kolot kebun jeruk hilir. Nah, Pak Sukri tahu
ya, karena masih saudaranya ya. Iya. Guru saya Muhammad Rais, alhamdulillah masih sehat. Itu saking senengnya, ya. Semalam itu, seminggu itu 2 kali, 2 malam saya latihan. Dia pulang pasnya, yang ikut silat pasti tahu lah kalau pulang itu dini hari. Tapi tetap semangat paginya. Tidak ada catatan terlambat. Ya, karena malu waktu itu kelas 10 wakil ketua OSIS. Kelas 11-nya ketua OSIS, malu ya terlambat ya. Ya. Walaupun saya banyak kegiatan juga, bukan hanya di sekolah namun juga di luar. Ya, berangkat malam itu pada Isya, pulang ya jam 2, jam 3 dini hari itu. Dari sini Kauman ke Subang Jaya. Bayangin, waktu zaman SLTA, waktu seusia kalian dari Kauman sini ke Subang Jaya. Lumayan jauh, karena senang dengan kegiatan. Nah, maka dari itu seusia-usia kalian ini kan usia-usia yang masih sangat kuat lah. Ikut banyak kegiatan ikuti. Ya, produktif. Ya, ini jangan sampai ini kadang-kala siswa nggak tahu ya, karena mungkin sering rebahan kali ya. Pulang lebih dikit dari jam 12 aja, ngomel udahan. Apa? Ini kan PTN terbatas. Pulang siang amat ya. Ya, kalau dulu kita sekolah malah sampai usir-usir sama Pak Warjo karena saking betahnya. Ya, karena dulu kita punya prinsip. Ya. Masa SMA itu adalah masa yang paling indah. Maka nikmatilah dengan berbagai pengalaman, ya, perjuangan yang harus ada di dalamnya. Itu organisasi ketika di SMA kalau ya, Iya. kayaknya dilanjutkan lagi di perkuliahan sampai sekarang di kampung kayaknya juga masih aktif ya. Ya, memang saya itu kan memang IPS ya, IPS sosial, senang berorganisasi ketika di kuliah, ikut Racana itu pramuka juga, terus ikut juga di LDK, Lembaga Dakwah Kampus, kalau SMA Rohis. Terus sekarang juga aktif di kampung di Karang Taruna, saya sebagai ketua Karang Taruna sekarang. Tepuk tangan dulu Wahyu. Ya. Tidak hanya di sekolah tapi di rumah masih aktif ya, organisasi ya. Ketika iya, tadi cerita baru semester 6 sudah ditinggal oleh seorang ayah. Bulan ke-6 semester 1. Kemudian down dan akhirnya tidak ingin melanjutkan. Akhirnya malah ya merokok, kemudian minum minuman keras dan sebagainya. Ini kenapa Pak Haji masih ingin melanjutkan ke jenjang perkuliahan? Kurang, masih semangat. Tetap semangat. Semangat baru. Oke. Slideshow. Ini spesial untuk Anda semua. Saya akan bacakan puisi ya. Sebentar. Klik Pak. Enter. Nggak mau? Ya, sabar. Oh, nggak mau? Sekalipun cinta telah kuuraikan dan kujelaskan panjang lebar, namun jika cinta ku datangi, aku jadi malu pada keteranganku sendiri. Meskipun lidahku telah mampu menguraikan, namun tanpa lidah ternyata cinta lebih terang. Sementara pena begitu tergesa-gesa menuliskannya, kata-kata pecah berkeping-keping begitu sampai kepada cinta. Dalam menguraikan cinta, akal terbaring tak berdaya, bagaikan keledai terbaring dalam lumpur. Cinta sendirilah yang mengartikan cinta dan percintaan. Dan cinta adalah kekuatan
yang mampu mengubah duri jadi mawar, mengubah cuka jadi anggur, mengubah sedih jadi riang, mengubah sakit jadi sehat, mengubah setan jadi nabi, mengubah iblis jadi malaikat, mengubah bakhil jadi dermawan, mengubah kandang jadi taman, mengubah penjara jadi istana, mengubah hamparan jadi rahmat, mengubah musibah jadi muhibah. Itulah cinta. Salam cinta dari saya Wahyu Hidayat untuk Anda semua. Oke, next. Ya, lanjut. Terus. Iya, mohon maaf ya, ini agak. Terus. Oh, sebelumnya, kelewat. Iya, sebelumnya. Waduh, udah ketahuan nih slide selanjutnya senam banget. Ya, yang penting ya, tenang aja, bukan senam hari Jumat kok ya. Iya. Yang itu dulu, ya, slide show. Mohon maaf ini ya. Ya. Oke. Sukses mulia. Siapa di sini yang ingin sukses dan mulia? Katanya. Sekali lagi, di sini siapa yang ingin sukses dan mulia? Oke. Nanti begitu saya tanya apa kabar Anda hari ini, maka Anda jawabnya begini ya, dengan tangan. Sukses mulia. Sukses setinggi-tingginya dan mulia kita salurkan, kita kasih ke sesama. Bisa? Iya. Apa kabar Anda hari ini? Iya. Sekali lagi. Apa kabar Anda hari ini? Kurang semangat. Apa kabar Anda hari ini? Sukses mulia. Iya. Mengapa kita harus sukses dan mulia? Karena ternyata banyak orang-orang yang sukses tapi tidak mulia. Contohnya apa? Firaun. Ya, Firaun. Firaun itu kaya raya, raja, luar biasa kekuatannya, tapi makinnya hina. Betul? Iya. Banyak lagi yang lainnya. Sudah pendidikannya tinggi, punya jabatan, tapi korupsi, akhirnya masuk penjara. Ini tidak mulia. Nah, kita bukan hanya sukses, tapi kita juga harus mulia. Bagaimana mewujudkan sukses mulia itu? Iya. Next. Oke, nah karena ini materinya agak berat, biar otak kita agak enceran, kita senam dulu. Ini namanya senam otak ya. Tetap duduk aja, ikuti tangan saya nanti. Begini. Oke, bagus. Ada yang oke, bisa. Oke. 5. Sekarang Pak. Oke. Iya, ini ada itu. Oke, 4. Oke, 3. Oke. Iya, sekarang 3. Oke. Sekarang 2. Iya, ada yang kecil. Ya, 2. Oke, bisa? Ya, ada yang mau belum ini? Sekarang 1. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Next. Terus? Belum ya, Bang? Melek. Next. Sebentar. Ya. Kita akan tahu nih. Kita bertanya dulu. Di enter aja Pak, enter coba. Ya, terus enter. What is success? Apa itu sukses? Harus tahu dulu ya. Sukses adalah pencapaian sesuatu yang telah direncanakan sehingga menghasilkan suatu perubahan tertentu baik pada dirinya ataupun lingkungannya. Nah, itu sukses. Jadi sesuatu yang direncanakan sehingga menghasilkan perubahan tertentu baik pada dirinya ataupun lingkungannya. Jadi ketika kita mau sukses, maka itu harus direncanakan. Ya, rencanakannya dari kapan? Tentunya segera mungkin. Dari sekarang. Kalau
Anda belum punya keinginan untuk sukses, ya hari ini Anda harus punya keinginan itu agar kesuksesan bisa kita raih. Oke, next. Terus next. Siapa orang yang sukses itu? Iya. Kira-kira siapa? Oke, kita akan lihat. Terus. Sukses itu 4A. Apa itu 4A? Kita lihat. Harta. Orang yang punya banyak harta bisa kita katakan sukses. Ya, ini secara dunia dulu. Ya. Yang kedua adalah tahta atau jabatan. Orang yang punya jabatannya tinggi bisa kita katakan sukses. Terus yang ketiga, kata. Ya. Orang yang kata-katanya baik, yang punya sikap yang baik, itu bisa kita katakan sukses. Dan yang keempat adalah cinta. Ya. Iya. Kita harus memiliki rasa cinta yang banyak. Dan kita harus bisa juga dicintai oleh orang banyak. Betul? Iya. Jangan sampai kedatangan kita membuat orang lain riuh, membuat orang lain kecewa. Ini ada itu males kan? Gawainya nyerocos uang. Kerja nggak mau, nah ini repotnya. Ya, makanya harta, tahta, kata dan cinta ini kita bisa katakan yang memiliki salah satu atau keempat-empatnya bisa kita katakan sukses. Saat ini kita harta belum punya, tahta belum punya. Coba yang paling bawah kata dan cinta yang kita harus punya. Oke, next. Nah, bagaimana agar kita bisa merubah itu? Ya, ini tadi panitia. Oh iya, bisa merubah itu ada visi. Nah, ya, tahu visi apa visi? Tujuan. Visi, tujuan. Ada di sini yang sudah punya tujuan hidup? Oh, sudah. Sebagian masih ragu-ragu. Oke, jangankan kita sebagai individu, sekolah kita juga punya visi. Ada yang hafal visi sekolah? Mewujudkan warga. Sini. Hafal visi sekolah. Sini. Naik ke atas. Tepuk tangan dulu. Iya. Visi itu penting. Ya, kenapa penting? Nanti saya ceritakan. Namanya siapa? Tia Rahmadani. Lu ya? Rahmadani. Iya. Tahu visi sekolah kita? Apa? Mencerdaskan SMA Negeri 1 Seperti Surabaya yang cerdas, virtual, intelektual, berbasis budaya dan lingkungan. Kurang lengkap ya, kurang benar ya, bukan mencerdaskan. Iya, tenang dulu di sini. Ada yang hafal betul? Angkat tangan yang hafal. Yang hafal. Oke. Kemarin ikut MPLS, ada materinya tentang visi sekolah. Kenapa nggak hafal sih? Nama saya Timotius Widianto. Oke, apa visi sekolah kita? Mencerdaskan siswa SMA Negeri 1 Seputi Surabaya dengan kecerdasan berbasis intelektual dan emosional serta berbasis budaya dan lingkungan. Ini masih sama, masih mencerdaskan. Kurang tepat? Ya. Ada lagi yang berani yang betul sampai betul? Iya. Ini besok kalau mau masuk ruangan harus hafal visi kita. Nah, nggak boleh masuk sekolah kalau nggak hafal. Ini repot ini. Ayo sini. Nama? Erin Safina. Mewujudkan warga SMA Negeri 1 Seperti Surabaya yang cerdas, spiritual, intelektual, emosional, berbasis budaya dan lingkungan. Oke. Gimana? Kira-kira tepat nggak? Tepat ini ya? Iya. Yang dua boleh kembali duduk. Terima kasih. Yang dua, Timo dan siapa? Lutfi. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Timo dan Lutfi ya. Luar biasa sudah berani. Terima kasih. Tapi mohon maaf, ini karena visi harus benar. Mewujudkan warga SMA Negeri 1 Seputi Surabaya yang cerdas, spiritual, intelektual, emosional, berbasis budaya dan lingkungan.
hadiah untuk Eri. Iya. Barang Silver Queen. Iya. Boleh dulu. Terima kasih. Iya. Sama-sama kembali kasih. Iya. Dapat coklat ya. Iya. Tepuk tangan untuk Eri Sabina. Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang coklat, ya, kalau kata Pak Makmun ya, untuk perempuan jangan tertarik kepada laki-laki yang memberimu coklat, tetapi tertariklah kepada laki-laki yang memberimu seperangkat alat sholat sembari membaca doa. Iya. Baru dikasih silver queen cuma berapa udah meleleh. Iya. Tapi itu dikasihnya karena dia hafal visi. Oke, visi. Apa itu visi? Tujuan. Sekarang kebayang nggak? Ketemu orang di jalan, keluar, teman, coy, mau kemana? Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Ya, pokoknya saya keluar jalan-jalan aja lah. Jalan-jalan kemana? Ya nggak tahu. Nah, nggak punya tujuan. Waduh, jangan-jangan udah agak gila ini teman saya kan? Iya, harus punya tujuan, visi, dreams, mimpi. Pak, hidup saya, visi saya bagaikan air mengalir. Iya, kalau mengalirnya ke laut, kalau mengalirnya ke comberan. Jadi harus punya visi. Iya. Visi saya apa? Ya, silakan. Nanti Anda buat, ya. Oke, sekarang kita buat aja dulu. Silakan keluarkan kertasnya dulu. Kertas visi. Ya, karena tujuan hidup itu penting. Anda harus punya tujuan, vision ya, atau visi. Tuliskan 10 keinginan atau dreams Anda, tujuan Anda. Mulai dari yang paling Anda ingin wujudkan sampai dengan nanti. Misal, di bulan ini saya ingin hafal juz 30, atau di bulan ini saya ingin berangkat lebih awal atau sholatnya tidak telat. Nah, silakan aja. Saya ingin mengumrohkan kedua orang tua saya. Saya ingin kuliah di UGM kayak Pak Dirul tadi. Kalau Unila, Pak Unila. UGM Pak, oh bagus, silahkan. Universitas Gadjah Mada. Ya. Setelah itu, setelah lulus S1 saya mau melanjutkan S2 di mana? Silakan tulis dulu. Oke, ada yang ngantuk sepertinya. Hai yang ngantuk. Iya, silakan ditulis dulu visinya. Ditulis? Iya, silakan. Ditulis. Lulus sekolah nikah. 10 ya? Ya udah 5 aja, 5. Tujuan hidup atau mimpi, dreams atau vision. 3, banyak loh. Mimpi kan gratis ya. Kata Insinyur Soekarno, bermimpilah setinggi langit. Kalaupun kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara para bintang. Iya, bermimpi setinggi langit. Pak, nanti saya kata Kak Birul tadi apa? Mungkin orang lain menertawakan apa yang saya impikan. Ternyata hari ini impian saya jadi kenyataan. Itu tadi kata Kak Birul di video tadi. Jadi jangan malu untuk bermimpi. Jangan minder, semua bisa. Ketika kita mau berusaha, silakan tuliskan 5 keinginan kalian. Syukur-syukur bisa 10. Bermimpilah, silakan. Punya impian, punya vision. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi
kekuatan. Saat ini ayah saya sudah berusia 68 tahun, ibu saya 50 tahun, dan saya menjadi anak pertama di keluarga tersebut. Sehingga suatu hari saya pernah bercerita kepada ayah saya, "Bapak, Ibu, saya pengen kuliah seperti teman saya yang lain." Dan tidak ada jawaban dari bapak ibu saya seperti yang diceritakan oleh Bapak Muhammad tadi. Satu jawaban, hanya tetesan air mata. Kemudian paginya saya melihat ayah saya naik sepeda ke Klaten, kemana-mana untuk mencarikan saya beasiswa agar saya bisa kuliah. Saya tidak bisa berucap apa-apa saat itu karena saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang saya tahu saat itu, saya hanya berusaha menjadi siswa terbaik di sekolah saya saat itu. Dan alhamdulillah, sebuah program yang tidak pernah saya mimpikan sebelumnya, alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa saya untuk menjadi seseorang yang status sebagai mahasiswa. Bagi saya berstatus sebagai seorang mahasiswa adalah sebuah anugerah besar, sehingga mampu mengantarkan mimpi-mimpi besar saya menjadi seorang mahasiswa berprestasi Universitas Gajah Mada, menjadi mahasiswa berprestasi terinspirasi tingkat nasional, bahkan duta keperawatan Indonesia. Semua itu tak lain dan tak bukan berasal dari diri Messi. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sebenarnya telah saya tuliskan dalam catatan saya yang saya tempel di dalam kamar saya 2 tahun lalu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung kami untuk melanjutkan mimpi-mimpi kami, untuk menjadi bagian membangun negeri ini. Dan kami sebagai penerima beasiswa berjanji tidak akan menggunakan beasiswa ini biasa-biasa saja. Kami akan menjadi mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang intelektual cerdas, dan mahasiswa yang mau bekerja keras, mahasiswa yang siap menjadi generasi emas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada seluruh rakyat Indonesia. Dari sinilah saya dan teman-teman saya semua dapat terus mengukir mimpi kami yang dulu hanya berupa tulisan di kamar-kamar kami, yang mungkin orang melihatnya saja tertawa melihat mimpi kami. Mana mungkin kau anak seorang guru bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang sarjana. Itu sangat tidak mungkin, tetapi Allah menjawabnya mungkin melalui program Didik Messi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ya. Iya, boleh tepuk tangan untuk Pak Birul. Ya. Ya, ketika itu Bapak Presidennya masih Bapak SBY. Jadi program ini lahir ketika Pak SBY menjabat ya, Didik Misi. Sekarang masih ada, tapi namanya sudah ganti, namanya KIP Kuliah. Nggak pegal ya? Iya. Langsung ke slide Pak. Ya, PPP, biarin dikejar sukses PPP-nya yang poin-poin. Namanya siapa? Tujuan hidup saya ingin mencapai cita-cita saya sebagai menjadi poluan, sukses, mulia dunia akhirat, memiliki keluarga yang bahagia. Salah keluarga gitu. Tepuk tangan untuk Linda Sugesti. Boleh kembali ke tempat duduknya. Ya, tentunya silahkan nanti di rumah dilanjutkan. Pak, saya tanya keinginan saya lebih dari 10 deh. 100 Pak, boleh. Nanti lanjutkan, tempel di dinding ketika kalian sedang galau atau ketika kalian sedang tidak semangat. Lihat, katanya mau jadi dokter, belajar aja males, harus semangat, harus semangat. Ya, tempel, tulis yang besar. Ya, 2 kali 3 meter. Ya. Tulis. Jadi dokter, dokter. Ya, nggak mungkin dokter belajarnya males-malesan kan begitu ya. Itu visi. Yang kedua apa? Action. Setelah kita punya visi, punya tujuan, punya mimpi, kita harus action. Bertindak. Jangan diam aja. Nih, saya masih punya hadiah nih. Nih, silver queen juga. Oke, siapa yang mau ini?
masukkan guys. Siapa yang mau ini? Ini buat yang kalian mau? Fir, mas aku Iya, mau siapa yang mau ini? saya. Masuk. Iya, siapa yang mau ini? Tepuk tangan dulu. Ya ampun. Siapa namanya? Alfi Hidayah, silahkan duduk. Tahu maksudnya apa? Pak, saya mau cuma duduk aja, mana mungkin dapat. Jadi kamu harus aksi bergerak, move. Tepuk tangan untuk Alfi Hidayah. Ya, nah ini yang Pak, saya mau pinter, belajar nggak pernah. Ya gimana mau pinter? Jelas? Jelas. Yang kedua, yang ketiga passion. Passion itu apa? Hobi, kegemaran. Jadi visi dan action itu harus diselaraskan dengan passion. Passionnya apa nih? Kesukaannya apa? Masa dari sekian belas novel nggak ada yang kita sukai? Ya, pasti ada dong. Dari sekian belas novel, iya. Syukur-syukur kalau semua novel kita sukai. Iya, passion. Jadi silahkan. Pak, saya ini kalau belajar gayanya sambil jalan-jalan, kinestetik, nggak bisa diem orangnya. Boleh. Pak, saya ini kalau belajar di tempat orang yang sini. Pak, saya ini kalau belajar harus sama kawan. Nggak bisa kalau sendirian. Iya. Ya itu ya. Jadi silahkan. Passionnya dicari. Ya, yang keempat, klik lagi Pak. Collaboration. Sekarang kita masuk ke video untuk melihat video di ini Pak. Jangan keluar dulu. Keluarin akan apa-apa. Video motivasi. Video motivasi. Ke atas, iya. Kita lihat collaboration. Nah ini ya. Teamwork. Ya, kerjasama. Kita lihat nih. Ya. Kita buka dulu. Kenapa kita harus berkolaborasi ketika ingin sukses? Harus punya visi, harus punya beruntung. Maka kita lihat video yang selanjutnya, yaitu lagu Ibu Azam. Silahkan kita nonton bareng-bareng, kita nyanyi bareng-bareng. Apakah ada nanti setelah nonton video ini orang yang merasa belum beruntung?
Masihkah kita bersedih dan kurang bersyukur? Lihatlah kami. Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Itu ya. Jadi tidak ada, setelah nonton video tadi mudah-mudahan tidak ada yang merasa kurang bersyukur. Semuanya bersyukur. Ya. Dan kalau ada di sini yang sudah, Pak, saya bisa mampu berprestasi, Pak. Ya harapannya jangan, kalau ada yang sakit boleh. Oh, yang sakit yang mana? Jangan salah, jangan salah ambil. Yang mana yang sakit? Oh iya, boleh. Iya boleh. Ke UKS dulu.
Apa yang terjadi? Pasrah loh. Ya, si beruang putih tadi awal-awal pakai palu, dia kurang menyadari bahwa dia bisa dengan cakarnya. Tapi setelah menemukan cakar, dia sombong untuk keluar gua bisa nih. Ya, pakai cakar gua sendiri. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Roboh gunung esnya ya. Nah maka dari itu, ya sadari bahwa kita ini pasti punya kemampuan. Masing-masing dari kita itu unik, pasti punya kemampuan untuk meraih kesuksesan. Tapi ketika sudah sukses, ingat jangan sombong. Nanti roboh gunung esnya. Nanti kesuksesan itu akan roboh. Itu pesan yang bisa kita ambil. Ke video lagi Pak, ke video motivasi. Ya kita nonton aja ya sekarang ya. Sekarang saya tanya, kalau tadi ada yang merasa minder, punya mungkin dilahirkan kok biasa-biasa aja. Sekarang ada yang merasa minder tidak? Punya orang tua yang mungkin apa? Orang tua saya mah miskin Pak. Ada? Ya mudah-mudahan tidak ada. Halo Bapak, orang tua saya mah jelek Pak. Ya, gimana saya mau kuliah? Gimana saya? Ya, mudah-mudahan tidak ada yang minder karena cinta orang tua itu luar biasa. Ini kita nanti akan nonton video ya tentang kecintaan orang tua. Ya itu nggak apa-apa itu dulu. Di suatu pagi yang cerah, ayah bacalah ini. Kita nonton dulu ya. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. Dia berbohong. Apa yang dilakukan ayahnya? Berbohong dalam apa? He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of
berpikirnya jangan yang mainstream. Senang kalau ada di zona nyaman. Ya, kerjanya rebahan, update status harian, ini ya. Ke terakhir Pak, silakan masuk ke PPT lagi. Slide terakhir. Terakhir kedua, slide kedua. Nah ini dari sini Pak, dari sini. Ya, slide show. Enter. Langkah perubahan nasib, silakan. Next. Pikiran. Jadi apa yang kita pikirkan ini bisa jadi kenyataan. Coba sekarang bayangkan, begini tangan kanannya, begini. Tangan kanannya. Oke. Tangan kanannya. Ingat, apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi. Sekarang di tangan kanan kalian, bayangkan saja dan ikuti. Di tangan kanan kalian, saya kasih jeruk nipis yang sudah dibelah. Lihat di tangan kanan kalian ya. Saya kasih kalian per orang jeruk nipis yang sudah dibelah. Dilihat, bayangkan jeruk nipis dan airnya mengalir, air jeruk nipisnya. Ya. Sekarang kamu jilat airnya. Apa rasanya? Hah? Asin? Apa rasanya? Asam. Sekarang saya tanya, jeruk nipisnya ada apa? Nggak ada. Tapi kenapa bisa merasakan asam? Karena apa yang ada di pikiran kita itu mempengaruhi terhadap semua anggota tubuh, termasuk daya rasa. Padahal jeruk nipisnya nggak ada. Jadi hati-hati terhadap pikiran, karena pikiran itu akan mempengaruhi kita. Ya. Pikiran kata-kata, pasti apa yang ada di dalam itu yang akan keluar. Tidak mungkin teko mengeluarkan isi yang berbeda. Kalau lagi teko itu isinya kopi, pasti keluarnya kopi. Pikiran, kata-kata, setelah itu apa lagi? Tindakan. Pikiran kita positif thinking, kata-kata kita bijak, tindakan kita juga harus baik, selaras. Selanjutnya, kebiasaan. Setelah kita dari tindakan yaitu kebiasaan menjadi biasa. Selanjutnya, karakter. Kalau sudah karakter, akhirnya tidak nasib. Ingat, satu pohon bisa dibuat jutaan batang korek api. Ingat, satu pohon bisa dibuat jutaan batang korek api. Tetapi satu korek api bisa membakar jutaan pohon. Artinya apa? Ketika kita berpikir positif, maka semuanya insya Allah akan kita dapat. Tetapi satu ada pemikiran negatif, maka semuanya akan musnah. Maka dari sini mulai kita bangun pikiran yang positif bahwa saya bisa. Angkat tangannya di atas semuanya. Angkat tangannya di atas semuanya. Ikuti kata-kata saya. Hari ini saya berjanji akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, akan senantiasa membahagiakan orang tua dan akan senantiasa berjuang untuk masa depan saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anda semua. Next. Ya, terima kasih. Kita berada di akhir penghujung acara. Ini Facebook saya, boleh di add.